berkesinambungan, akhirnya perusahaan mampu menghasilkan handphone-handphone yang berkualitas tinggi, berkualitas kamera yang sangat bagus sekali, dan dengan harga yang terjangkau. Nah, disinilah, di saat ini, leadership harus berperan sangat kuat sekali. Leadership yang membawa perusahaan itu maju dan berkembang. Leadership, seorang leader itu yang membuat sebuah perusahaan itu mampu melakukan inovasi ke depannya, sehingga mampu membawa perusahaan tersebut melewati krisis-krisis yang dihadapi. Nah, yang kelima dari leadership untuk menghadapi new normal adalah harus memiliki confidence level yang tinggi. Seorang leader itu harus memiliki motivasi yang tinggi, percaya diri yang tinggi. Dia harus yakin dan percaya mampu membawa perusahaan lewat dari krisis yang dihadapi. Dan dia harus yakin dan percaya mampu membawa seluruh tim di dalam perusahaan untuk maju dan berkembang. Kalau tidak memiliki leader yang confident, siapa lagi? Karena seluruh tim di dalam organisasi akan melihat dan akan mengikuti arahan maupun tujuan yang di leading oleh seorang leader. Sangat penting sekali ya, kalau leader yang takut, yang mungkin tidak percaya diri, yang lemah, dan kemudian tidak tahu arah ke depan mau kemana, akhirnya apa yang terjadi? Tim yang mengikuti juga akan ragu-ragu. Dan akhirnya keraguan ini juga tidak akan menyebabkan hasil yang maksimal di dalam perusahaan. So, as a leader, di dalam leadership, menghadapi masa new normal ini harus memiliki percaya diri yang tinggi. Nah, saya pernah mengikuti sebuah workshop dan kemudian saya juga mengamati banyak sekali seorang leader ya, dan saya juga memberikan banyak pelatihan di seluruh Indonesia. Seorang leader yang confidence cenderung hasilnya akan lebih maksimal. Nah, itulah yang saya ingin katakan, dan ada profesor di Amerika juga mengatakan bahwa seorang leader yang confident, yang selalu positive thinking di dalam membawa timnya keluar dari zona krisis dan mampu menghadapi perubahan dan akhirnya menjadi berkembang. Seorang leader yang positif berpikir atau positive thinking biasanya akan menghasilkan happiness, dan happiness ini adalah menyebabkan seorang leader menjadi menyenangkan dan dia akan disukai banyak sekali rekan-rekan maupun tim kerja. Akhirnya dia akan mampu membawa perusahaannya menjadi maju dan berkembang. Nah, yang keenam, leader itu harus memiliki digital mindset. Kita tahu bahwa era digital adalah era yang harus kita lakukan dan kita masuk saat ini. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, digital ini akan mempengaruhi dunia bisnis dan dunia usaha ke depannya. Dan sudah terbukti ya, di mana pada saat PSBB, banyak perusahaan yang tidak bisa bertatap muka langsung dengan customer, dengan rekan bisnis di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, namun masih bisa melakukan komunikasi melalui digital. Komunikasi melalui digital inilah yang menjadi salah satu solusi untuk dapat berinteraksi, bahkan dapat menjual produk-produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan kepada customer. Ya, jadi era digital ini mau tidak mau, suka tidak suka, leadership harus mengikuti fenomena ini. Ya, baik itu penjualan, ya, sebuah perusahaan itu, sebuah bisnis itu dapat dikatakan mampu mengikuti atau memiliki proses digital yang baik adalah yang paling mudah. Apakah transaksi itu sebagian besar atau sebagian menggunakan digital? Yang kemudian adalah transaksi yang saya maksudkan adalah transaksi penjualan dan pemasaran. Dan kemudian, apakah seluruh transaksi di dalam keuangan menggunakan digital? Nah, yang ketiga adalah proses bisnis di dalam organisasi sudah digitalisasi enggak? Nah, yang kemudian pada saat kita memanage human resource yang ada di dalam perusahaan, apakah sudah juga menjalankan fungsi atau proses secara digital? Nah, inilah yang ingin saya katakan kepada sahabat dan teman-teman semuanya. Ada 6, yaitu seorang pemimpin leadership style itu harus memiliki
visi yang jelas, adaptability, kemampuan adaptasi yang baik sekali, agility, kemampuan untuk manuver, untuk memilih, untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Itulah yang perlu dimiliki oleh seorang leader saat ini. Dan kemudian sebuah perusahaan harus memiliki seorang leader yang berjiwa innovation. Selalu haus akan inovasi, berkembang secara terus-menerus, mencari apa saja yang bisa dilakukan untuk melayani pelanggan dengan baik, untuk memberikan tim sebuah kreasi yang lebih baik, sehingga sebuah perusahaan itu dapat menciptakan inovasi yang secara berkesinambungan. Nah, kemudian kelima, confidence, dan keenam adalah seorang leader harus memiliki digital mindset. Ya. Nah, kemudian finance. Apa yang perlu dipersiapkan secara finance, secara keuangan bagi sebuah bisnis di dalam menghadapi atau entering di masa new normal supaya dapat meningkat penjualan, produktivitas, mampu bersaing, dan efisien. Nah, finance ini ada 3. Perusahaan harus melakukan cost efisiensi, biaya-biaya yang tidak diperlukan, yang tidak ada kaitannya dengan menambah pelayanan, menambah omset, misalnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila tidak menambah produktivitas produksi, tidak menambah produktivitas penjualan, tidak menambah profit atau volume penjualan, disarankan harus ekstra hati-hati di dalam spending budget, ya, spending money yang akan diberikan yang di dalam menjalankan organisasi perusahaan. Karena kita tidak tahu bahwa pandemik COVID-19 ini sampai sejauh mana, sampai vaksin itu benar-benar ditemukan, dan kita harus menjaga efisiensi cost, sehingga untuk pertama adalah kelangsungan hidup perusahaan dan seluruh anggota di dalam perusahaan, termasuk biaya-biaya operasional maupun tenaga kerja dan sebagainya. Jadi perusahaan itu harus bisa menjaga supaya bisa survive dulu, ya. Jadi ada 3 nih perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan yang saya katakan adalah perusahaan yang menghadapi krisis, ya, bisnisnya terdampak sangat berat sekali, itu harus melakukan cost efisiensi yang super ketat. Bila perlu, kita harus menganalisis pos-pos mana, biaya-biaya mana yang harus di-cut off segera, sehingga perusahaan bisa survive. Jangan menambah beban di dalam perusahaan terlalu banyak, sehingga akan memperlambat roda organisasi atau perjalanan bisnis di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah account receivable. Hati-hati, ya. Saat ini adalah cash is the best, ya. Artinya perusahaan sebaiknya disarankan adalah menjual atau mendistribusikan produk kepada customer, memberikan tawaran cash, ya, karena perusahaan itu membutuhkan banyak uang cash untuk antisipasi pembelian bahan baku, kemudian operasional, tenaga kerja, mesin, dan sebagainya, yang kita tidak tahu kapan akan selesai atau berakhirnya COVID-19 ini. Jadi, disarankan di dalam menjual atau memasarkan produk perusahaan kepada customer, usahakan dapat deal secara cash. Nah, bagaimana caranya? Perusahaan bisa memberikan sebuah benefit kepada customer, seperti jikalau memberikan sebuah penawaran cash, tentunya ada pemotongan dari harga jual atau penawaran yang spesial seperti cash. Perusahaan bisa memberikan ekstra diskon 2-5% supaya mampu menarik minat atau keputusan pembelian oleh customer. Karena customer saat ini sangat hati-hati. Customer bukan wait and see lagi. Customer wait and wait and wait, baru dia akan mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Karena customer juga melakukan hal yang sama. Mereka juga menghadapi situasi yang sama. Mereka juga akan sangat hati-hati di dalam spending money. Karena mereka juga khawatir. Sekarang pandemi ini juga membuat kita khawatir. Pertama, bisnis. Khawatir akan kelancaran bisnis. Yang kedua, khawatir akan operasional. Karena kita tidak leluasa untuk mengadakan pertemuan,
maupun untuk interaksi ya dengan customer dan rekan kita. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang ketiga adalah customer dia pasti akan menjaga kondisi keuangannya, kondisi perusahaannya, kondisi keluarganya, supaya semakin lama kondisi perusahaan dari aspek finansial bisa bertahan akan semakin baik. Ya, yang paling bagus adalah perusahaan mampu bertahan secara keuangan itu minimal 6 bulan ke depan. Sangat baik sekali. Jikalau ada perusahaan yang hanya mampu bertahan 1-2 bulan, cash flow-nya itu harus ekstra hati-hati dan harus memetakan seluruh pengeluaran perusahaan untuk dapat direstrukturisasi supaya tidak terjadi terjadi minus di dalam arus kas perusahaan yang menyebabkan akan terhambat perusahaan secara keseluruhan, baik itu bahan baku, kemudian tenaga kerja, sehingga pelayanan kepada customer akan menjadi terganggu. Nah, yang ketiga adalah capital expenditure. Saat ini adalah saya sarankan seluruh perusahaan, seluruh bisnis, jangan investasi di dalam capital expenditure, yaitu seperti membeli mesin, kemudian membeli peralatan, membeli sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan produktivitas, ada kaitannya dengan penjualan perusahaan. Perusahaan harus sangat hati-hati ya, karena cash is the best. Kita wait and see dulu, kecuali memang ada banyak pebisnis yang surplus keuangannya. Silakan untuk dapat membeli aset, mesin dan sebagainya. Karena pada saat krisis juga mendapatkan kesempatan yang sangat bagus, di mana harga properti itu juga terjadi koreksi yang sangat bagus, sehingga itu perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan harga-harga properti yang sangat murah, dan kemudian investasi di lain juga sangat murah, sehingga mendapatkan kesempatan untuk capital gain yang sangat tinggi sekali. Namun sekali lagi hati-hati, jikalau perusahaan tidak ada kaitannya dengan produktivitas penjualan maupun omset perusahaan dapat dinaikkan atas capital expenditure, pembelian mesin dan sebagainya, sebaiknya dilakukan whole semuanya ya. Karena kenapa? Cash is the best. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, vaksin sebelum ditemukan, dan sampai berapa lama ini akan terjadi. Namun sekali lagi protokol kesehatan juga akan membantu kita untuk dapat melaksanakan bisnis dengan baik dan lancar ya. Ada 3 ya, yaitu cost efisiensi, dan kemudian piutang sebaiknya bisa memberikan penawaran yang cash kepada customer sehingga customer akan happy, perusahaan juga bisa mendapatkan cash. Jikalau tidak bisa bagaimana? Jikalau tidak bisa mendapatkan cash in secara masif di dalam perusahaan, at least perusahaan harus menjaga ya, piutang itu jangan sampai lewat waktu. Piutang yang diberikan customer itu jangan sampai melebihi daripada target waktu yang sudah direncanakan, karena akan mempengaruhi cash flow perusahaan. Jikalau cash flow perusahaan menjadi terganggu, itu akan menjadi menurunkan pelayanan, dan akhirnya daya saing perusahaan akan menjadi terganggu, dan jikalau tidak dapat dikendalikan dengan baik dan benar, perusahaan bisa mengalami masalah, karena semakin lama piutang, berarti ada cost yang harus dibayar oleh perusahaan kepada nilai uang itu yang harus kita bayarkan, baik itu kepada sebagai cost dalam perusahaan, maupun jikalau perusahaan mendapatkan modal kerja dari bank, ya kita harus membayar bunga bank, dan itu adalah biaya semuanya ya. Jadi biaya itu bukan hanya tenaga kerja, mesin, penyusutan dan sebagainya. Piutang yang lama tertagih itu adalah juga biaya ya. Demikian juga dengan persediaan yang terlalu banyak dan tidak digunakan dan tidak produktif juga adalah biaya. Jadi hati-hati di dalam mengendalikan biaya perusahaan. Oke. Nah, saya masuk ke yang ketiga, sales and marketing. Apa yang harus kita persiapkan di dalam sales and marketing? Nah, PSBB ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita lalui sebelumnya, ya, pembatasan dalam pergerakan yang berskala sangat besar ini, karena untuk mencegah penularan, ya walaupun sekarang sudah terjadi pelonggaran, namun harus hati-hati, ya harus hati-hati. Jadi semua orang mengalami hal yang sama, semua masyarakat, pebisnis, customer dan stakeholder semuanya juga mengalami
situasi yang sama, ya, menghadapi sebuah krisis yang sama. Jadi sesama stakeholder semuanya, baik itu supplier, customer, masyarakat, kita harus memberikan pelayanan yang berempati, ya, supaya di saat krisisnya kita sebagai makhluk sosial, walaupun ada yang menjalankan bisnis secara profesional maupun secara supplier dan sebagainya, ya saat ini sebagai makhluk sosial sudah saatnya kita saling berempati, saling menolong, saling support, saling menguatkan di dalam rekan kerja, rekan bisnis maupun bermasyarakat, supaya kita saling menguatkan dan kita dapat melewati pandemik dan kita dapat entering di masa new normal ini dengan baik dan kita akan mampu produktif lagi, ya. Jadi kepada customer ini khususnya, servislah pelanggan Anda dengan empati yang sangat tinggi. Service kepada customer kita, service melampaui dari yang mereka harapkan. Apakah itu pelayanan informasi, produk-produk yang berkualiti, pelayanan yang dipercepat, dan kemudian care. Kita akan showing care kita kepada customer. Building, ya, building sebuah kedekatan, membangun sebuah kedekatan kita kepada customer, sehingga customer akan loyal kepada kita. Nanti setelah masa new normal maupun setelah normal, next normal kembali, customer akan berempati kepada kita kembali dan akan memudahkan perusahaan itu berinteraksi, melakukan hubungan baik, dan akhirnya customer juga akan menjadi loyal kepada produk dan jasa perusahaan. Nah, yang kedua dari aspek sales and marketing dalam masa new normal ini, offline dan online itu harus diaktifkan. Kita nggak bisa lagi memilih satu channel. Nah, ada yang mengatakan bahwa online itu penting. Ada yang mengatakan juga offline itu penting. Kedua ini adalah hal yang penting. Ya, belakangan ini online sangat penting karena kenapa? Karena kita dibatasi pergerakan interaksi. Akhirnya online yang menyebabkan perusahaan masih bisa menjual produk dan jasanya, setidaknya melakukan branding informasi kepada customer, ya, kehadiran dan kemudian eksistensi produk dan perusahaan itu masih ada secara branding. Offline ini harus digabungkan. Nah, offline walaupun terjadi protokol kesehatan yang harus kita lalui di dalam menghadapi COVID-19 ini, ya offline interaksi masih merupakan sebuah interaksi yang berkualitas. Ya, cenderung kita lebih senang deal sesuatu tuh menggunakan offline karena ada engagement yang bagus, kita bisa melihat bahasa tubuh, kita bisa melihat keseriusan daripada customer, keseriusan rekan-rekan dan kemudian supplier, sehingga transaksi itu sangat mudah dijalankan dan kita lebih mudah untuk berhasil. Ya, jadi di dalam menjalani atau memasuki masa new normal ini, offline dan online itu harus dikombinasikan untuk melayani customer kita atau customer perusahaan dengan baik. Offline tentunya harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan online harus ditingkatkan, baik itu sosial media, marketplace, dan sebagainya. Karena era di sini kita tahu bahwa sekarang orang terkaya di Amerika itu adalah Jeff Bezos. Itu luar biasa sekali. Secara digital, ya, penjualan di seluruh Amerika, bahkan seluruh dunia, itu naiknya sangat pesat sekali. Naiknya sangat pesat sekali. Karena terjadi perbatasan sehingga online sangat berpengaruh. Tren dunia seperti itu. Di China juga sama. Bahkan dua besar orang terkaya di China itu adalah pertama adalah Jack Ma, Alibaba, dan yang kedua sekarang seleb Jack Ma itu adalah Collin, Pinduoduo, juga sebuah marketplace di China yang luar biasa yang mendistribusikan seluruh produk di China maupun di luar China, sehingga bisa dikatakan adalah online itu pengaruhnya sangat besar sekali. Demikian juga di Indonesia. Marketplace kita bisa gunakan semaksimal mungkin, dan tentunya untuk branding kita dapat menggunakan sosial media untuk membantu brand awareness. Nah, yang ketiga dari aspek marketing adalah lakukanlah CSR. Ya, pada saat masyarakat lagi susah, pada saat lagi customer kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan, ya,
bantu mereka semaksimal mungkin ya. Kalau kita sebagai perusahaan tidak memiliki budget yang luar biasa, ya tidak semua perusahaan itu mengalami keuntungan atau bisa bertahan, tetapi perusahaan juga bisa memberikan pelayanan dari aspek informasi yang bermanfaat kepada pelanggan kita. Misalnya banyak perusahaan itu yang memberikan sosialisasi, kemudian yang hal-hal yang kecil, pembagian hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Nah, ini saatnya kita wujudkan corporate social responsibility untuk membantu masyarakat banyak, untuk membantu customer kita banyak, dan akhirnya kita akan menjadi top of mind, dan kemudian kita akan dipikirkan oleh customer kita, dan akhirnya setelah pandemik ini, new normal ini, perusahaan dan produk kita akan dihargai, dan kemudian kita akan berjalan bersama. Hal-hal yang baik inilah yang akan menjadi long time, ya, akan menjadi masa jangka panjang sekali. Ya, customer juga bisa menghargai kebaikan-kebaikan, masyarakat juga sama. Akhirnya dia akan menghargai produk dan brand kita. Saatnya kita membantu masyarakat. Lakukanlah sebanyak mungkin. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara material, secara motivasi, secara informasi juga kita bisa lakukan, ya, memberikan informasi via seperti edukasi via Zoom dan sebagainya, itu juga sesuatu yang positif, yang saling menguatkan supaya kita bisa bersama-sama memasuki new normal ini dengan baik dan perusahaan semakin produktif, maju dan berkembang. Nah, saya lanjut ke sistem dan proses, ya, ke sistem dan proses. Apa yang harus kita persiapkan? Ada 3. Yang pertama adalah Kaizen, perbaikan secara berkesinambungan. Saatnya bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Misalnya, jikalau di dalam sebuah proses produksi, katakanlah biaya untuk menciptakan sebuah produk adalah sebesar 100, ya, 100 ribu, katakanlah 100 ribu. Nah, saatnya kita sebagai perusahaan berikan inovasi, pikirkan apa lagi yang kita bisa kerjakan supaya dari segi biaya-biaya produksi ini dapat ditahan atau katakanlah tidak terjadi inflasi sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada customer kita dengan harga yang sangat konstan dan terjangkau sehingga customer membeli produk kita juga merasa nyaman, dan kita juga sulit sebagai pebisnis itu sulit disaingi oleh perusahaan-perusahaan yang datang dari luar, sehingga inilah saatnya kita untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Proses juga sama, ya. Kaizen itu bukan hanya di harga pokok produksi, tetapi dari proses, misalnya sebuah proses yang untuk menciptakan sebuah produk yang dibutuhkan 1 minggu, dan kemudian perusahaan bisa memikirkan menjadi lebih efisiensi dari segi waktu. Misalnya menjadi contoh dari 1 minggu 7 hari menjadi 5 hari dulu, menjadi 3 hari, dan menjadi 2 hari. Dengan efisiensi waktu, artinya produktivitas juga semakin tinggi, dan biaya menghasilkan unit per produk itu akan semakin efisien, dan perusahaan dapat menjadi sebuah perusahaan yang mampu bersaing di market yang ada. Dan saya percaya dengan Kaizen atau perbaikan berkesinambungan, ini perusahaan akan mampu melewati krisis dengan baik dan akhirnya akan melayani customer untuk jangka waktu yang lama. Nah, bisnis proses dan sistem yang kedua adalah systemize. Apa yang sudah baik? Ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, apa yang sudah baik pada perusahaan, apa yang sudah dilakukan dengan sangat efisiensi di perusahaan, itu harus disistemkan, ya, dibuat catatan, ya, ada yang mengikuti ISO, ada yang mengikuti SOP dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan adalah yang sudah diperbaiki secara berkesinambungan dan memberikan dampak yang bagus, itu harus dibuat sistem. Artinya apa yang sudah dikerjakan baik harus tercatat dengan baik. Supaya nanti di kemudian hari dilakukan hal-hal yang sama lagi, kita akan mencapai sebuah konsistensi, quality, dan pelayanan yang standar, ya, dengan cost yang optimalisasi yang standar. Ya, diharapkan sebuah perusahaan yang mampu maju dan berkembang untuk jangka waktu yang lama adalah pertama, perbaiki dan harus konsisten dan harus standar. Artinya quality, cost, dan sebagainya tidak berbeda, walaupun dilakukan oleh STM yang berbeda. Disinilah sistem itu sangat dibutuhkan untuk mengawal apa yang sudah baik,
apa yang sudah berjalan dengan lancar di lapangan. Dan kemudian ya perusahaan harus melakukan evaluasi secara terus-menerus. Karena ingat Bapak Ibu, apa yang perusahaan sudah perbaiki saat ini bisa saja 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu menjadi tidak relevan. Seperti pandemik ini. Tidak ada yang bisa memprediksi akan terjadi penyebaran yang sangat cepat di COVID-19 ini. Kita hanya bisa membatasi hidup lebih bersih, hidup lebih higienis, supaya terhindar dari penularan COVID-19 ini. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa tahu. Bahkan sebuah perusahaan e-commerce di Amerika ya sempat berbicara, itu Airbnb, ya, market cap yang begitu luar biasa, namun dalam 6 minggu terdampak oleh COVID-19 ini, valuasi market, dan kemudian market cap, dan kemudian perusahaan mengalami kerugian yang luar biasa sampai dia harus freeze operation sampai jangka waktu yang belum ditentukan sampai COVID ini selesai. Dan itu kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan, ya, karena pandemi ini adalah yang pertama sekali juga yang COVID-19 ini dibatasi secara berskala besar. Nah, 3 ya, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya, pertama Kaizen, kedua Systemize, yang ketiga evaluasi kembali apa yang kita lakukan, karena perubahan itu tidak akan bisa menyebabkan permanen untuk jangka waktu yang lama. Kita sudah berhasil, belum tentu. 3 bulan lagi, kompetitor akan muncul. Inovator-inovator akan muncul. Orang-orang jenius, orang-orang yang bekerja keras itu banyak sekali. Dan mereka akan menghasilkan produk dan jasa, bisa juga menjadi kompetitor kita ke depannya. Ya. Oke, nah ini yang kelima, human resource. Ini sangat penting sekali. Saatnya berbenah secara internal dari segi SDM. Ada 3 faktor yang harus kita lakukan di dalam masa transisi, masa memasuki masa new normal ini, yaitu screening seluruh SDM yang ada di dalam perusahaan. Mereka yang produktif, mereka yang tidak produktif, kemudian mereka yang kurang pengetahuan atau kurang skill itu dipetakan secara total, ya, secara total di dalam organisasi atau perusahaan atau bisnis, Bapak Ibu semuanya. Screening mereka yang under skill itu siapa saja, mereka yang tidak termotivasi itu siapa saja, mereka yang skill-nya tinggi itu siapa saja. Nah, itu dipetakan secara sistematik sehingga perusahaan bisa tahu. Kalau yang masih skill-nya rendah itu dapat diberikan pelatihan, kemudian dapat diberikan training supaya nanti skill-nya semakin meningkat dan perusahaan juga akan semakin maju dan berkembang karena ada tim yang kuat, ya. Kemudian untuk SDM yang jauh sekali, ya itu dipikirkan apakah masih ada position, apakah masih gap-nya ini masih bisa dilakukan pelatihan atau tidak. Kalau tidak bisa dilatih lagi atau perusahaan tidak secara bisnis tidak membutuhkan SDM-SDM yang begitu banyak yang sangat low skill, yaitu harus pikirkan alokasi di bisnis baru yang tidak menggunakan skill tinggi, atau ya mungkin perusahaan harus efisiensi. Ya pada saat ini perusahaan bisa melakukan screening. Namun sekali lagi ya perusahaan yang tidak disarankan untuk nonaktifkan, ya, karena situasi lagi sulit, kita harus saling menjaga. Namun di saat ini adalah kita bisa melakukan screening secara totalis terhadap SDM yang ada di dalam perusahaan. Kemudian job evaluasi kembali, ya, apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan job description yang ditetapkan. Ya, kalau under itu beberapa cara bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan coaching kalau mereka butuh guidance supaya mereka bisa memproduktif kembali. Kalau memang skill skill and knowledge yang dibawa, ya perusahaan bisa melakukan training secara kompetensi seperti itu, ya. Jadi kalau motivasinya dan kemudian spiritnya tidak ada, ya bisa dilakukan dengan coaching. Kalau kompetensinya tidak baik, ya kita bisa melakukan dengan training kompetensi, skill and knowledge supaya nanti dia memiliki skill yang bagus untuk menjalankan job desk-nya dengan baik sehingga seluruh tim yang ada di dalam perusahaan itu menjadi lebih produktif di dalam menjalankan
kegiatan-kegiatan operasional, dan akhirnya perusahaan akan maju dan berkembang. Jadi, Bapak Ibu semuanya, 5 sudah saya sampaikan. Semoga nantinya setelah Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan dan bisa menerapkan di dalam perusahaan, dan saya yakin, saya percaya dengan menjalankan kelima yang saya sampaikan tersebut, maka bisnis Bapak Ibu dapat sekurang-kurangnya dapat bertahan di era pandemik yang kita hadapi saat ini, dan menghadapi new normal saat ini yang tentunya protokol kesehatan itu sangat penting, dan inovasi di dalam internal perusahaan itu harus dilakukan secara konsisten berkesinambungan supaya perusahaan dapat melewati krisis ini dan akhirnya perusahaan dapat maju dan berkembang. Jadilah perusahaan yang seperti ini, ya. Jikalau ada terjadi masalah, perusahaan yang mengalami dampak terakhir. Artinya banyak perusahaan sejenis yang sudah mengalami dampak yang dihadapi seperti krisis. Yang lain-lainnya sudah mengalami krisis, tapi perusahaan masih bisa bertahan. Yang terakhir mengalami krisis. Dan jikalau suasana atau situasi sudah membaik atau kondusif kembali, dan perusahaan yang Bapak Ibu jalankan dengan konsep yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa menjadi yang terdepan di dalam melayani, di dalam memasarkan, di dalam operasional, sehingga jikalau krisis ini sudah selesai, maka perusahaan Bapak Ibu yang maju atau melangkah duluan ke depannya. Ya, demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, dan semoga kita tetap sehat selalu, dan bisnis Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik dan lancar, kesehatan tetap utama, namun bisnis juga mampu bertahan dan berkembang untuk kedepannya. Terima kasih, salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.